hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan langit, kenapa disebutkan Allah menciptakan langit pada 6 masa? Kenapa nggak sekali saja? Hak Allah untuk itu. Kemudian kenapa ada tahapan-tahapan, misalkan Allah itu bersemayam di atas langit, pada saat itu langit itu masih berbentuk asap dukhon. Kemudian itu didekati dengan teori Big Bang ya, dengan ideologi kosmos. Itu adalah informasi yang Allah beritakan kepada kita, dan itu semua informasi-informasi itu hanya bisa disederhanakan oleh kita. Pertama, menerima dengan apa adanya. Yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Selesai sebetulnya. Selesai sebetulnya. Nah, itu apa namanya? Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sifat salbiyah. Kemudian ada 5 berarti ya. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kata para ulama dikatakan sifat ma'ani itu sifat yang abstrak, yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan jumlahnya ada 7. Dan 7 lagi sifat ma'nawiyah. Jadi biasanya langsung dibahas 2 ini, sifat ma'ani yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu konsekuensi logis dari sifat ma'ani. Kalau Allah disifati ilmu, maka Allah pasti bersifat keadaannya mengetahui, maha mengetahui. Kaunuhu ilman. Qudrah misalkan, maka Allah kaunuhu qadiran. Jadi ini langsung menempel. Dikatakan bahwa sifat ma'nawiyah adalah sebuah kelaziman dari sifat ma'ani. Tidak berdiri sendiri. Ketika ada sebuah sifat ilmu, maka pasti dia maha mengetahui. Kalau karena ilmunya tidak terbatas. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala diinformasikan oleh Allah, oleh Rasulnya, al-ilm, memiliki ilmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengetahui yang tak terbatas. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran. Qadiran itu dari kudrah. Ya. Jadi dikatakan di sini adalah bahwa kaunuhu aliman adalah merupakan keberadaan Allah yang zat yang memiliki ilmu yang tak terbatas, merupakan konsekuensi dari sifat Allah al-ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suruk tinggal 15 menit lagi. Ya. Nah, sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Imam Al-Asy'ari 20 sifat itu, sekali lagi yang merumuskan sebetulnya ada ulama yang lain sepeninggalan beliau yang sampai sistematik begitu. Tapi semua ulama sepakat, bahkan di sini ketika membahas tentang siapa Imam Al-Asy'ari, dikatakan beliau itu memang tumbuh dan besar dalam pemikiran Mu'tazilah. Karena bapak tirinya yang membina dia sejak remaja sampai dengan dia dewasa itu ulama Mu'tazilah. Tapi ketika beliau mengambil ilmu dari yang lain-lain, kemudian mengatakan ini nggak beres nih, sehingga beliau bertobat, dan dari situ azam beliau itu mematahkan semua argumen akidahnya, kemudian pemikirannya, ideologinya orang-orang Mu'tazilah. Dari semua bab-bab di sini tentang wujud Allah, tentang apa namanya istiwa, tentang Al-Quran, tentang qada dan qadar dan sebagainya, itu adalah mematahkan semua argumen orang-orang Mu'tazilah terutama, kemudian Qadariyah dan apa namanya Jabariyah, kemudian orang-orang Jahmiyah, kemudian orang-orang Haruriyah disebutnya oleh beliau, orang-orang Khawarij. Pengantar saja Bapak dan Ibu sekalian, khawatir banyak pertanyaan kemudian waktunya habis tidak sempat disampaikan. Jadi karena ini bukan hal baru tentang pembahasan akidah ini, barangkali mungkin ada yang ingin disampaikan, tidak harus ke saya, mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, kemudian kita jawab bareng-bareng, kemudian kita luruskan bareng-bareng kalau ada sesuatu yang apa namanya dirasa kurang pas. Silakan Bapak-Bapak sekalian. Enggak. Waalaikumsalam. Allah itu tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana kejadian? 1. 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
Kemudian saya ingin juga bahwa saya Allah itu bersemayam, padahal dijelaskan bahwa Allah itu tidak tempat. Dan yang terakhir, apakah kita mentaati selain daripada Allah itu mempersiapkan, misalnya kita takut kepada guru, takut kepada orang tua, hormat kepada bendera dan sebagainya, itu betul-betul bisa jadi bakas. Ya. Yang pertama terkait dengan melihat Allah. Jadi ulama semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Nah, kemudian Allah bisa dilihat nanti di akhirat bagi penduduk surga. Jadi penduduk neraka tidak bisa melihat Allah selamanya berarti. Karena tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa melihatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia karena di dunia Allah tidak mengizinkan dirinya dilihat, zatnya dilihat. Jadi itu mematahkan orang-orang yang agnostik, kira-kira begitu ya, orang-orang yang tidak percaya Allah, atau agnostik percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya agama, yang menyebutkan bahwa tidak bisa dilihatnya sesuatu itu tidak berarti tidak ada. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat karena Allah tidak mengizinkan untuk melihat. Nah, ketika Isra dan Mi'raj, kalau kita baca beberapa buku-buku ya, karena saya tidak bisa baca kitab dengan pas, buku-buku terkait dengan sejarah Isra Mi'raj, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada dua pendapat. Ada yang ada Rasulullah SAW betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan tidak. Allah ketika ditanya oleh Aisyah di sebuah riwayat Bukhari, apakah engkau melihatnya wahai Rasulullah? Rasulullah menyebutkan bagaimana mungkin, jadi sifatnya itu seperti cahaya yang silau tidak mampu untuk dilihat. Sehingga dari situ ada yang mengatakan Rasulullah SAW memang melihat Allah sebagaimana wujudnya, tapi ada yang menyebutkan Rasulullah tidak melihat Allah sebagaimana wujudnya. Itu dari dulu berbeda pendapat. Tapi apakah memang kemudian melihat pun pada saat itu, maka itu pengecualian. Jadi orang yang berpendapat bahwa Rasulullah melihat Allah pada saat menerima perintah sholat, itu orang yang membenarkan tentang itu, memiliki keyakinan tentang itu juga menyebutkan ini pengecualian kondisi kepada Rasulullah SAW, tidak kepada semua hal. Jadi sifat asalnya Allah tidak bisa dilihat di dunia karena Allah tidak mengizinkan itu. Bahkan ketika Nabi Musa minta izin kepada Allah untuk memperlihatkan diri, Allah menyebutkan, apakah engkau ragu? Enggak ragu. Hanya untuk menguatkan saja. Lihat gunung itu dan kemudian dan sebagainya. Akhirnya gunung itu juga hancur Allah. Tidak kuat untuk menahan itu. Mungkin kalau di fisika kuantum bisa mendekati ini dengan itu gitu ya. Memang tidak ada ini. Dalam pikiran saja Allah disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala fi zat tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan saja makhluknya, jangan pikirkan zatnya. Jadi kalau pikiran atau akal itu mencerna sesuatu dan kemampuan mencerna akal itu adalah kemampuan melihat seseorang dengan akal, maka kalau penglihatan itu menangkap wujudnya, dua-duanya tidak akan sanggup. Dua-duanya tidak akan sanggup. Oleh karena ada larangan itu. Bahkan Nabi Musa, seorang nabi pilihan pun, itu dikatakan ya tidak akan sanggup untuk melihat itu. Nah, tadi itu kalau di Isra Mi'raj ya. Ya, nanti kita akan lihat lagi ya hadisnya. Kalau nggak salah Bukhari, dan itu hadis Aisyah. Kemudian yang kedua terkait dengan ketaatan. Kalau rumus ketaatan sebetulnya adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu memang ketika disebut ulil amri maksudnya pemimpin.
Tapi sebutan uli al-amri itu yang menguasai urusan, yang mengurus kita. Urusan administrasi, urusan apapun kan dipegang oleh pemimpin. Jadi kalau dalam secara bahasa itu levelnya berbagai level, Pak. Bukan sekedar kepala negara. Tapi apapun yang kemudian urusan kita dikuasai, dikelola oleh sesuatu, maka itu dalam segi bahasa dia ulul amri. Aturan lalu lintas. Ulul amrinya ya Polantas. Undang-undangnya ya undang-undang tentang aturan lalu lintas. Nah, sehingga dalam makna yang paling umum itu termasuk dalam wa ulil amri minkum. Nah, tapi dalam ayat itu Allah tidak mengulang kata-kata ketika perintah taat kepada ulul amri, tidak mengulang kata ati'u. Ketika wa ati'ullah ada kalimat ati'u, wa ati'ur rasul ada kalimat ati'u. Para ulama menyebutkan karena diulang kata ati'u itu pada dua, Allah dan Rasulnya, maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Allah tidak mengulang wa ati'u ulil amri minkum, enggak, tapi wa ati'u kemudian wa ulil amri minkum langsung. Artinya ketaatan kepada ulul amri tidak mutlak. Kita diperintahkan taat kalau kebijakannya, kondisinya tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, maka di ujung ayatnya Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Tidak disebutkan ulil amri lagi di situ. Tidak disebutkan farudduhu ilallahi wa rasul wa ulil amri, enggak. Kembalinya hanya kepada dua. Perintah taatnya kepada tiga pihak. Itu taat mutlak kepada yang dua yang disebutkan pertama. Ketika terjadi perselisihan apapun yang terkait dengan masalah ketaatan, kembalinya hanya kepada yang dua. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian ada berbeda pendapat tentang itu, pokoknya ada kebingungan apapun tentang melakukan amal ketaatan itu di dunia termasuk kepada ulul amri, maka kembalikan. Ada yang berpendapat karena yang pertama itu pendapatnya adalah bahwa kalau ada perselisihan kembali hanya kepada dua. Ini menguatkan bahwa ketaatan kepada dua pihak ini, Allah dan Rasul, itu mutlak. Pertama. Yang kedua, fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalinya kepada dua. Artinya kembali kepada dua itu perselisihannya bukan yang dua ini, tapi yang ketiga ulil amri itu. Jadi kalau ada masalah apapun, kembalikan ke yang dua. Nah, oleh karenanya dari sini dikatakan bahwa kalau ketaatan kepada sesuatu yang bukan yang dua, bukan Allah, bukan Rasulnya, maka dia bahkan mungkin hukumnya wajib. Bisa jadi boleh, bisa jadi wajib, bisa sunnah. Itu termasuk hukum-hukum fikihnya. Kita taat selama tidak bertentangan dengan yang dua. Kalau bertentangan dengan yang dua, maka hukumnya juga berbeda-beda. Bisa kemudian makruh, bisa haram. Apakah bisa musyrik? Mungkin. Jadi levelnya berbeda-beda. Misalkan terkait dengan hukum sajalah ya. Hukum yang paling banyak sensitif dibicarakan di negara kita kan hukum hudud, pidana. Bukan perdata. Kalau perdatanya sudah banyak yang clear lah. Banyak hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam Sunnah itu diadopsi dalam masalah-masalah perdata. Dalam masalah hudud, dalam masalah pidana, mungkin hanya Aceh sebagian. Itu juga masih parsial ya terkait dengan hukum pidana Islam. Bagaimana kondisi kita yang tidak melakukan itu? Kemudian kita mentaati satu hukum yang dirumuskan bukan sesuai dengan hukum-hukum pidana Islam. Itu pendekatannya memang agak rumit, maksudnya penjelasannya. Karena ada yang menyebutkan hukum pidana Islam sekarang sekalipun itu merupakan ijtihad komunal para ahli untuk menerjemahkan, termasuk salah satunya sumber hukum Islam dalam aplikasinya. Karena hukum potong tangan sekalipun itu banyak khilafnya. Batasan hukum potong tangan itu sampai apa? Motivasi orang mencuri itu apa yang kemudian menyebabkan dia boleh dipotong tangan atau bahkan dibebaskan. Kemudian dari sisi motivasinya, dari sisi kondisinya. Karena ada yang mencuri zaman Umar itu kondisinya paceklik, enggak dihukum. Dari motivasi pelaku, dari kondisi sosial, kemudian batasan jumlahnya. Itu varian yang berbeda-beda para ulama, meskipun zaman sahabat juga ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya.
Zina misalkan, yang dirajam itu yang seperti apa? Yang disaksikan langsung. Ada saksi yang melihat secara mata. Dan akan sangat mustahil untuk melihat ada saksi yang langsung, saksinya bersaksi. Kemudian apa kalau dengan CCTV? Itu variannya banyak gitu ininya. Nah, bagaimana yang kemudian tidak bisa mengamalkan itu sebagaimana kita, maka ini juga berbeda pendekatan hukumnya. Taat kepada hukum yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Karena syariat Islam itu kan bertahap-tahap, ada yang mengikat individu, ada yang mengikat secara keluarga, ada yang sosial, ada bernegara. Hukum pidana salah satunya dia kewajiban mengikat kepada negara. Nggak boleh sepakat satu RT, satu RW di sini, Sisir Permai, melakukan potong tangan kalau ada yang kebagian. Nggak boleh. Dalam Islam pun tidak boleh. Satu RW sepakat atau satu gang sepakat gitu ya. Nggak boleh. Harus diputuskan oleh ulil amri. Batas dan sebagainya. Jadi paling tidak batasannya adalah bahwa kita mengetahui bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW itu hukum terbaik. Afa hukmul jahiliyati yabghun, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. I'tiqadnya begitu. Tapi prakteknya memang belum bisa kita lakukan. Minimal secara i'tiqad kita sepakat bahwa hukum Islam itu tidak ketinggalan zaman, tetap berlaku karena hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan itu karena negara kita adalah merupakan negara kesepakatan. Disebutnya adalah daulah atau waton, kalau bahasa di PBNU itu ya negara kesepakatan. Yang di situ ya siapapun boleh kemudian mewarnai negara itu dengan konstitusi dan cara-cara yang memang disepakati. Karena Pak Karno juga menyebutkan orang-orang Islam harus kemudian berjuang untuk mewarnai kehidupan negara ini dengan nilai-nilai Islam. Agama yang lain juga silakan berjuang. Orang lain juga silakan berjuang. Ini negara yang kemudian tidak menafikan yang lain, ya. Tapi masing-masing bisa mewarnai dengan perjuangan itu. Jadi kalau itu hukumnya ya tadi sesuai dengan hukum fikihnya ya, apakah ini boleh, haram dan sebagainya. Intinya adalah bahwa ketaatan kepada sesuatu itu harus berkesesuaian dengan taat kepada yang dua, Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan maka ini tidak boleh taat. Dan tidak boleh taat itu bentuknya beda-beda. Bisa nahi mungkar langsung menghilangkan, karena sesuatu yang tidak boleh ditaati pasti di mata Allah itu kebatilan. Gitu prinsip sederhana. Dan melawan kebatilan itu banyak pilihannya, ada yang dengan sikap, ada yang dengan ucapan, ada yang diam, tapi ada penolakan. Seperti itu. Dan itu kaidah-kaidah yang dalam usul fikih. Misalkan, makanya nahi mungkar itu belum tentu wajib, Pak. Bisa jadi haram. Saya pernah membaca fikih nahi mungkar namanya. Kalau sebuah kemungkaran itu tidak bisa dihilangkan kecuali menghasilkan kemungkaran yang lebih besar, maka nggak boleh kita melakukan nahi mungkar. Biarkan aja. Dulu muridnya Syekhul Islam itu melihat tentara Mongol di Baghdad ya, yang mabuk, minum khamr sampai mabuk. Kata muridnya, guru ini melanggar, ini kemudian haram dan sebagainya. Karena tentara Mongol banyak yang mulai masuk Islam juga, Pak, pada saat itu. Kata Ibnu Taimiyah, biarkan saja, biarkan mereka mabuk, meskipun ini sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau mereka nggak mabuk, mereka akan melakukan kejahatan yang lebih besar. Mereka akan masuk ke rumah kaum muslimin, merampok, mencuri dan sebagainya. Maka biarkan saja. Nah, kalau sebuah kemungkaran itu bisa dilawan dengan menghasilkan kemungkaran yang lebih kecil derajatnya, maka itu dilakukan. Bisa jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau sebuah kemungkaran bisa dilawan dan hilang kemungkarannya, ada kemaslahatan, itu wajib melakukan kemungkaran itu. Nah, oleh karenanya resiko untuk menahi mungkar itu juga dihitung dalam fikih nahi mungkar. Misalkan menghindari mafsadat, menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan ketimbang mendapatkan maslahat.
kaum muslimin misalkan nih masjid kita jamaah masjid kita itu kemudian menyampaikan sesuatu benar-benar hak secara Islam dibenarkan dan sebagainya kepada seorang pemimpin, apakah gubernur, apa bupati atau mungkin presiden nanti gitu ya, kemudian melakukan yang sesuatu itu dihitung dalam fikih nahi mungkar itu apakah efektif atau tidak. Kalau bukan pahala lagi, kalau pahala jelas bahwa sayyidus syuhada kata Rasulullah SAW Hamzah, pemimpin para syuhada itu Hamzah, dan orang yang mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim kemudian dia dibunuh, itu penghulunya syuhada. Tapi kalau dalam fikih nahi mungkar bukan itu pertimbangannya efektif atau tidak. Bisa jadi demo itu tidak efektif, bisa jadi efektif itu lewat anggota dewan yang dipercaya, bisa jadi dari tokoh yang dipercaya, lewat MUI, lewat mana, bisa jadi efektifnya begitu. Bukan masalah pahala dan tidak pahala. Mungkin kita bisa dapat pahala datang ke istana menghadap presiden, yang benar presiden begini, mungkin dapat pahala, mungkin secara personal. Tapi efektif atau tidak, apakah melahirkan kemadharatan yang lebih besar atau tidak. Bisa jadi kemudian orang-orang di belakang kita dipersempit, ditangkap dalam posisi misalkan di negara mana, di Palestina misalkan, di yang bergejolak dan sebagainya. Ini dipikir nahi mungkar. Jadi nahi mungkar aja berbeda-beda. Nah, yang ketiga tadi tentang melihat Allah. Yang kedua apa tuh? Oh iya. Ya. Jadi di Al-Ibanah ini Ar-Raji juga menyebutkan bahwa kata-kata istiwa yang paling mendekati kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah di catatan kakinya disebut Ar-Raji sini ya. Artinya yang paling mendekati adalah memang bersemayam. Di sini juga ada beberapa arti istiwa yang dibahas oleh Syekh Al-As'ari terkait dengan menguasai misalkan. Menguasai dan sebagainya. Tapi tadi mentakwilkan istiwa dengan menguasai juga harus dibatasi betul. Karena kalau Allah ditafsirkan Allah itu menguasai ars, ya, maka Allah juga menguasai yang lain sebetulnya. Kenapa harus disebutkan al-ars? Sehingga buktinya kalau kata-kata istiwa itu digunakan bukan untuk ars, itu batil jadinya. Allah beristiwa di atas bumi misalkan, atau di atas rerumputan. Di sini ekstrim contohnya, di atas rumput. Maka orang yang mengatakan Allah beristiwa di atas rumput itu kalimatul kufur, kalimat batil. Meskipun dia menerjemahkan istiwa itu menguasai, padahal Allah menguasai rumput, menguasai tanah, menguasai gunung, menguasai lautan dan sebagainya. Tapi tidak boleh disematkan kata istiwa dengan menguasai kecuali hanya ars. Itu yang jadi mentakwil, kalau dibaca ini mentakwil sesuatu, yad Allah, kemudian wajah Allah, istiwa, itu juga dengan pembatasan. Sehingga Al-As'ari menyebutkan di sini misalkan yad maknanya adalah yad sebagaimana adanya dan menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Jadi meskipun kita mentakwil sesuatu, tapi sebetulnya makna hakikinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, yang pertama tadi. Yang ketiga ini mungkin lebih selamat kalau menurut saya. Jadi istiwa itu pasti karena informasinya ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana istiwanya itu tidak pasti. Karena bagaimananya, bersemayamnya, caranya itu adalah takyif, mempertanyakan. Dan itu para ulama sepakat sifat Allah itu harus dipahami bi ghairi takyif, diterima tanpa mempertanyakan. Tapi memang kalau bahasanya bahasa kita itu langsung ada dalam benak itu. Duduk, udah kebayang duduk bagaimana kan? Karena biasa kita melihat orang duduk kalau nggak bersila di kursi. Bersemayam juga begitu. Bersemayam itu kata halus dan kata pengagungan pada duduk sebetulnya. Dia ada di situ, sehingga dijelaskan oleh beliau, ayat-ayat yang disampaikan di sini bahwa Allah itu tidak berada di atas dan terkait dengan tempat. Jadi alal ars itu makna dalam bahasanya di atas ars. Tapi
Tapi sebetulnya Allah tidak terkait dengan itu. Ars itu tidak lebih dekat gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena orang Mu'tazilah itu pakai main kayak filsafat gitu ya, logika runut, beliau mendekati dengan itu semua. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, Allah juga tidak ada dalam sesuatu yang diciptakannya. Kalau bersemayam kan dia bersemayam, misalkan apa namanya Laksmana Raja di laut, ya bersemayam di bukit mana. Bersemayam memang dia menguasai itu. Duduk di situ, ada di situ, ada singgasananya duduk di situ. Nah, Allah itu tidak begitu maksudnya. Nah, oleh karenanya itulah kenapa akidah kholaf yang Asy'ariyah itu dikatakan dia lebih kuat karena mematahkan argumen-argumen orang yang menyimpang tentang makna-makna itu. Dan akidatus salaf itu lebih selamat karena memang dia tawakuf saja. Jadi Allah istiwa, ya sudah Allah istiwa bersemayam, enggak melukiskan dengan apapun, enggak bertanya bagaimana istiwanya, kemudian tidak juga mengatakan bahwa itu tergantung dengan tempat dan lain sebagainya. Sama dengan banyak hadis sahih Pak yang menyebutkan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Itu sudah terima aja. Kalau itu nggak diterima apa adanya, pening kita Pak. Karena sepertiga malam itu nggak berhenti 24 jam di bumi. Ini hari ini, sekarang ini, detik ini ada bagian bumi yang sepertiga malam. Kalau kita logikan Allah ada di sana dong. Kapan Allah naiknya? Kapan Allah ke langit? Kapan Allah di arsy-Nya? Karena setiap 24 jam itu ada sepertiga malam di bumi. Sudah bigoiri takyif gitu, sama dengan semayam. Makanya untuk lebih selamatnya beda. Jadi di sini ada, saya sudah sampaikan kemarin bahwa semuanya itu sebetulnya adalah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat kelemahan. Tapi ada yang tanpa sadar taktil. Kayak Mu'tazilah itu nggak tahu sadar atau tidak, dia taktil. Dia menghilangkan Allah itu tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, sudah menolak sifat-sifat itu. Sehingga misalkan ilmu itu sifat atau zat. Allah itu mengetahui dengan ilmunya, dan ilmunya itu adalah Allah. Kalau ilmu Allah itu terpisah dengan zatnya, maka Allah itu berbilang. Rumit Pak. Allah berilmu dan mengetahui Allah dengan ilmunya. Ilmunya itu bagian dari zat Allah atau sesuatu yang terpisah dengan zat Allah. Kalau ilmu itu terpisah dengan zat Allah, maka Allah berbilang karena Allah mengetahui dengan ilmunya. Tapi kalau ilmu itu bagian dari Allah, maka Allah mengetahui dengan ilmunya, dan ilmunya itu Allah. Sehingga mereka berdoa, disetir di sini teksnya, kata Imam, mereka ada yang berdoa, wahai ilmu, untuk kepada Allah juga, karena Allah itu ilmu dan ilmu itu Allah. Itu rumit akhirnya. Mereka tidak menangkap substansi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bagian inherent dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau tidak runut. Ada sekali pertemuan lagi ya? Udah selesai ya? Sudah datang kan beliau? Belum. Ya mudah-mudahan nanti saya ringkas yang ini ya, yang bab-bab yang itu tentang Al-Quran, tentang apa. Jadi, Allah alam bisawab. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau saya rumit-rumit membahas itu, sudah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Udah itu aja. Jadi bahwa Allah itu berbeda dengan yang lain. Kalau itu semua, yang pertama itu, yang kemudian Allahu ala kulli syai'in qadir. Memahami takdir, nanti kita akan bahas tentang qadar dan qadar ya. Itu juga kebalikan ke Allahu ala kulli syai'in qadir. Karena sebetulnya pengetahuan kita tentang Allah itu ujungnya harusnya penyikapan yang benar terhadap Allah. Jadi kalau kita bisa mengambil sebuah manfaat ilmu yang diinformasikan Allah dan Rasulnya untuk bisa bersikap yang pas kepada Allah, menyikapi takdir misalkan, menyikapi ini, itu lebih praktikal ketimbang kemudian membahas tentang pendekatan ilmu kalam terkait dengan tauhid. Jadi saya memandangnya kitab ini tuh Al-Ibanah ini, kalau nanti ustadznya datang suruh kaji poin-poin di kitab aslinya aja, Al-Ibanah. Ini terjemahannya. Kitab aslinya itu supaya poin-poinnya itu kita melihat mananya. Jadi sepertinya ini bukan khusus bukan diumum untuk semua kita. Karena pembahasannya rumit, mengikuti logika-logika orang Mu'tazilah untuk mematahkan argumen mereka.
agak berat ngajinya. Terjemahannya aja berat, apalagi itunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.